Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk teman-temanku yang tercinta dan Pak Eko sebagai pengampu dosen di mata kuliah ini, perkenalkan kami dari kelompok 3, beranggotakan dari Andi Wahyudi dan Mas Yul Khofif dan Agung, dan dengan saya sendiri Mas Faik ya. Oke, di malam ini karena ini recordnya saat ini malam, ini akan mempresentasikan tentang pengamanan data. Nah, pengamanan data kan ada banyak jenisnya ya, tapi untuk saat ini kita pembahasan pengamanan data bertipekan AES. Nah, untuk awalan kita berikan waktunya kepada Mas Yul Khofif untuk menjelaskan slide tersebut. Ya, izin masuk. Oke. Nah, buat penjelasan pertama mungkin dari saya terlebih dahulu ya. Nah, buat slide pertama ini ada sejarah buat dari IAS ini. Jadi IAS ini memiliki sejarah pada tahun 1997. National Institute of Standard and Technology atau yang disingkat dari NIST. Nah, ini kan suatu institut atau standar teknologi yang didirikan oleh Amerika atau yang ada di Amerika. Nah, jadi seluruh teknologi harus memiliki standar sesuai dengan NIST itu. Nah, NIST itu mengeluarkan teknologi yang baru gitu, yaitu ES dari teknologi sebelumnya. Jadi ada perkembangan teknologi dari DES ke AES gitu. Nah, AES ini dikembangkan dengan tujuan memastikan tata kelola di berbagai bidang. Yaitu pada algoritma AES dirancang untuk menggunakan minimum block input enkripsi 128 bit dan mendukung 3 ukuran kunci yaitu 128 bit, 192 bit, dan 256 bit. Di Agustus tahun 1998, NIST mengumumkan bahwa 15 proposal AES telah diterima dan dievaluasi setelah melalui proses seleksi algoritma yang masuk. Nah, jadi sebelum ada AES ini ada teknologi DES. Nah, karena ada sesuatu, mungkin karena atau DES ini memiliki celah yang banyak, jadi dikembangkan lagi menjadi teknologi AES. Nah, dengan teknologi AES ini datanya itu lebih aman lagi untuk disimpan. Next. Nah, apa itu Advanced Encryption Standard atau AES? AES adalah algoritma kriptografi simetris yang digunakan untuk mengamankan data digital. AES menggunakan beberapa kunci kriptografi yang masing-masing menjalani beberapa putaran enkripsi untuk melindungi data dengan lebih baik dan memastikan kerahasiaan serta integritasnya. Nah, jadi AES ini menggunakan teknologi algoritma kriptografi simetris yang digunakan untuk menyimpan seluruh data dari orang-orang yang ingin menyimpan datanya gitu. Terutama untuk digunakan untuk menyimpan data secara digital. Nah, jadi disimpan secara online gitu. Jadi kan sekarang kan banyak banget ya orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mencari data orang-orang yang mau dia isengin gitu. Jadi dengan adanya AES ini, dengan kita menyimpan data misal di online di suatu server gitu, data ini bisa tersimpan dengan aman dengan algoritma yang digunakan yaitu AES gitu. Jadi yang kita simpan atau data yang kita simpan itu bakal aman ketika kita menggunakan server IIS itu. Jadi celahnya itu tidak terlalu banyak buat dibobol sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitulah. Next. Nah, di sini ada kelebihan AES ada 3 yaitu panjang kunci minimal pada AES adalah 128 bit. Sehingga teknologi yang sekarang AES tahan terhadap serangan eksekutif kayak. Kemudian kedua ada kekuatan AES terletak pada sifat karakteristik bidang, di mana untuk setiap bilangan prima selalu ada satu bidang unik sehingga semua representasi GF adalah isomorfik dan pemilihan polinomial biner derajat 8.
Kemudian ketiga itu ada kebutuhan keamanan data meningkat seiring perkembangan komputer berkecepatan tinggi. Next, Pak Ik. Oke, terima kasih sudah dijelaskan. Mulai dari yang pertama yaitu tadi ya, apa namanya, kapan terbentuknya pengamanan data AES. Oke, setelah ini akan saya jelaskan untuk slide selanjutnya, yaitu struktur AES ya. Oh, dari kekurangan AES. Nah, kekurangannya yang namanya ini kan teknologi dahulu ya. Jadi kan untuk sekarang kan pasti ada kekurangannya, atau pas waktu itu diciptakan terus setelah itu kita yang namanya kan kita buat teknologi, nanti di situ ada apa namanya pembaruan. Nah, pasti pembaruan itu kita mengacu pada sebelumnya, ini kekurangannya apa. Nah, ini jadi kita akan bahas kekurangannya. Nah, kekurangan dari AES. Satu, kesulitan dalam manajemen kunci. Muncul dengan kesulitan dalam manajemen kunci ya. Muncul dengan jenis kunci simetris. Nah, jadi kuncinya itu simetris. Ini karena diperlukan kunci yang berbeda untuk setiap pengiriman dan penerima data dengan pengguna yang berbeda. Nah, oke. Setelah itu yang kedua, AES merupakan salah satu algoritma kriptografi dengan tipe kunci simetris dalam proses Kamu juga belum pengiriman selesai dan apa katanya? penerimaan Sekarang data. kerjaan. Nah, Tadi udah tipenya selesai, tak itu ini lagi kuncinya yaitu pikir-pikir. simetris dalam Enggak. proses pengiriman dan penerimaan, transmit atau receive ya. Nah, setelah itu, nah, oleh karena itu menyebabkan kunci simetris mudah bocor meski dalam jangka waktu yang lama. Oke. Setelah seperti itu, saya akan jelaskan strukturnya. Mengapa sih apa namanya apa ada kekurangannya? Nah, ini pasti kan ada strukturnya ya. Nah, strukturnya itu apa aja? Nah, mulai dari yang pertama, AES bekerja pada blok data 128 bit ya. Nah, bitrate-nya itu 128 bit. Nah, menggunakan kunci 128, 192 atau 256 bit. Oke. Nah, jadi bukan kayak Windows ya. Windows kan 64 bit atau 32 bit. Kalau 32 bit itu udah lama ya. Sekarang kan pada pakainya 64 bitnya sekarang. Nah, jadi ini keamanan data memakai 128 bit. Oke. Jumlah ronde tergantung pada kunci. Nah, ini kan ini bisa jadi kelemahannya itu di sini. Kenapa? Nah, ini kita bahas eh, rondenya ini. Nah, ini bisa kita lihat pada slide ini, semakin tinggi bitnya, bitrate-nya itu semakin tinggi, rondenya itu semakin bertambah. Contoh, 128 bit, rondenya 10 kali ronde, atau putaran mungkin ini, di sini putaran. Nah, 192, maka rondenya 12 ronde. Nah, 256 semakin tinggi lagi rondenya, 14 ronde. Nah, di sini ya untuk struktur AS-nya. Nah, ini kita bahas lagi untuk struktur AS-nya pada slide berikutnya. Oke. AS bekerja pada oke. Ini sama sepertinya. Oke, ini sama sepertinya. Nah, setelah itu proses enkripsi AES. Subbyte substitusi bit menggunakan tabel S box ya. Subbyte ya, disubstitusikan byte-nya ya, byte-nya disubstitusikan prosesnya. Terus shift block kayak tombol di apa namanya keyboard kita ya, shift round. Nah,
Apa itu? Pergeseran baris untuk menyebarkan data. Nah, digeserkan untuk menyebarkan data, oke. Setelah itu mix kolom, kombinasi kolom untuk difusi byte. Nah, mix dari sini kita pecah, bahasa Inggrisnya pecah ya. Mix, diaduk, terus tiap kolomnya diaduk, mix kolom, kombinasi kan, jadinya kan, kombinasi tiap kolom untuk difusi bitnya. Terus setelah itu ada add round key, ya, add menambah round, ya, oke, oke, kunci. XOR antara blok data dan kunci ronde. Nah, di sini dijelaskan antara blok data dan juga kunci rondenya. Terus setelah itu ada proses dekripsi AES. Nah, ada proses dekripsinya, deskripsinya. Nah, yang deskripsinya ini dilakukan dengan urutan kebalikan dari enkripsi. Yang pertama ada in shift round. Terus yang kedua ada in sub byte. Yang ketiga ada add round key. Yang keempat ada in mix column. Nah, oke. Sesuai dengan proses enkripsi AES. Ya, ini bisa ya kita ambil apa namanya untuk prosesnya, untuk keterangannya itu ada yang di atas itu untuk in shift round, shift round, pergeseran baris menyebarkan data. Nah, gitu. Oke. Nah, menggunakan round key sama dengan proses enkripsi. Oke, sudah sampai sini ya, Mas ya. Oke, dilanjut untuk slide selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Andi Wahyudi. Oke, untuk waktu dan tempat saya persilakan untuk Mas Andi Wahyudi. Silakan, Mas. Oke, terima kasih. Sebelumnya izin ya untuk memberikan informasi terlebih dahulu bahwasannya tadi sudah disampaikan gitu ya untuk perkembangan dan sejarah dari AES, kemudian ada nyetil juga gitu ya dari DUS. Nah, untuk AES ini perlu diketahui bahwa bentuk transformasi gitu ya atau perubahan inovasi dari sebelumnya itu adalah AES. Nah, pada pemerintahan AS atau Amerika Serikat itu mengembangkan algoritma DES lebih dari 40 tahun yang lalu untuk memastikan seluruh sistem pemerintahan menggunakan standar yang sama dan aman untuk memfasilitasi interkonektivitas. Jadi untuk keamanan DES ini sudah lebih dari 40 tahun yang lalu gitu ya dibentuk. Kemudian untuk DES ini menjadi kunci kriptografi pemerintahan selama bertahun-tahun hingga tahun 1999. Nah, ketika para peneliti berhasil memecahkan kunci sebanyak 56 bit gitu ya, algoritma tersebut menggunakan sistem komputer terdistribusi. Kemudian pada tahun 2000, pemerintah Amerika Serikat atau AS memutuskan untuk menggunakan AES gitu ya, guna melindungi informasi rahasia. Nah, di mana di situ DES masih digunakan dalam beberapa kasus untuk kompatibilitas mundur. Jadi AES ini muncul pada tahun 2000 gitu ya teman-teman dan Bapak Eko gitu ya, bahwasannya tadi sudah disampaikan untuk DES itu lebih dari 40 tahun yang lalu dari 1999 kemudian ditemukanlah sebuah inovasi atau transformasi gitu ya pada tahun 2000 dengan adanya keamanan dari AES. Nah, tetapi kedua standar tersebut merupakan cheaper block simetris. Tetapi AES ini lebih efisien secara matematis
Kemudian adanya keunggulan utama AES ini terletak pada pilihan panjang kuncinya, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan algoritma enkripsi berkaitan langsung dengan panjang kunci yang digunakan untuk mengamankan komunikasi. Contohnya tadi sudah disampaikan, dia ada 128 bit, ada 192 bit, atau 256 bit yang digunakan untuk keamanan di AES ini. Nah, oleh karena itu, AES secara eksponensial lebih kuat dari kunci 56 bit pada DES. Jadi untuk DES itu masih menggunakan 56 bit gitu ya. Dan di AES ini bertransformasi atau ada perubahan inovasi gitu ya, menggunakan 128, menggunakan 192, dan juga menggunakan 256 bit. Nah, enkripsi AES ini juga lebih cepat tentunya, sehingga keamanan itu lebih ideal untuk aplikasi seperti firmware, kemudian perangkat keras yang membutuhkan latensi rendah, atau bahkan throughput yang memang menggunakan throughput yang tinggi, seperti itu. Nah, pastinya di antara keamanan DES dan juga AES ini mempunyai alasan dan juga penjelasan masing-masing seperti itu ya. Kenapa ada perubahan, kenapa ada perbedaan seperti itu. Nah, untuk alasan yang pertama itu terdapat pada panjang kuncinya atau key length-nya itu terlalu pendek, yang dimana DES ini hanya menggunakan kunci sebanyak atau sepanjang 56 bit efektif, sehingga sangat rentan memang ya digunakan terhadap brute force atau komputer dan juga perangkat keras yang digunakan itu makin kuat, membuat brute force jadi feasible. Ini diambil dari Gex for Gex. Nah, kemudian yang kedua pastinya ada keamanan terhadap serangan cryptanalysis, yang dimana DES ini pastinya lebih rentan gitu ya terhadap differential cryptanalysis atau juga adanya linear cryptanalysis. Dan pastinya juga ada serangan modern lainnya, yang dimana keunggulan atau penjelasan dari EES ini mempunyai desain atau substitusi permutasi dan struktur yang pastinya lebih tahan terhadap serangan ini. Diambil juga ini dari Directory of Open Access Journal. Kemudian yang ketiga ada blok ukuran atau block size kecil gitu ya, yang di DES ini menggunakan block size 64 bit yang dalam banyak mode operasional dapat mengakibatkan kelemahan seperti birthday attack atau kolisi jika dapat data sangat banyak. Nah, tetapi yang ada di AES ini dia menggunakan block size 128 bit, itu yang artinya lebih banyak gitu ya atau lebih panjang daripada yang DES gunakan. Jadi perbandingannya antara 64 bit yang ada di DES, kemudian AES ini menggunakan 128 bit. Ini juga diambil dari Gex for Gex. Kemudian ada yang selanjutnya adalah efisiensi atau adanya performa gitu ya. Untuk dari AES ini karena dia transformasi gitu ya, bentuk transformasi dari DES, pastinya dia lebih cepat, kemudian lebih efisien di perangkat keras gitu, hardware gitu ya, maupun perangkat lunak seperti software gitu. Nah, dia lebih membutuhkan lebih sedikit sumber daya, yaitu waktu, CPU, dan juga memori. Ini diambil dari Europut. Nah, pastinya berbeda juga ya dari segi efisiensi dan juga dari segi performanya dibandingkan DES. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah mengenai kebutuhan praktis atau standar global yang digunakan DES dan juga ES. Nah, yang pertama ini DES gitu ya, karena DES dianggap sudah tidak cukup aman. Tadi sudah disampaikan juga gitu ya beberapa kelemahan dari DES. Salah satunya adalah tidak cukup aman untuk saat ini. Kemudian tadi juga ada bahwasannya NIS gitu ya, National Institusi gitu ya, mengadakan kompetisi pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 itu untuk menemukan standar yang baru, yaitu adanya perkembangan yang baru gitu ya, sampai menemukan adanya keamanan baru dari EES ini.
Dan ternyata dia itu memilih Rijandel sebagai AES. Nah, setelah itu barulah DES resmi ditarik sebagai standar untuk kebanyakan penggunaan. Dan setelah itu pada saat ini digunakanlah AES. Ini juga diambil dari Gex for Gex. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Agung Hidayat. Oke, izin ya Mas. Oke. Sekarang kita sudah sampai di kesimpulan. Jadi kesimpulan yang kita dapat di sini itu berdasarkan hasil kajian dari berbagai jurnal, dapat disimpulkan bahwa data encryption standar atau DES digantikan oleh Advanced Encryption Standard atau AES. Karena DES sudah tidak lagi memenuhi standar keamanan modern akibat panjang kunci yang pendek, yaitu 56 bit, sehingga rentang terhadap serangan brute force dan cryptanalysis seperti differential dan linear attack. Selain itu, ukuran blok data DES yang kecil, yaitu 64 bit, membuatnya kurang efisien untuk substitusi sampai permutasi yang lebih kuat, serta efisiensi tinggi di perangkat keras maupun lunak, mampu memberikan keamanan, kecepatan, dan stabilitas yang jauh lebih baik. Oleh karena itu, AES dipilih oleh NIST pada tahun 2001 sebagai standar enskripsi simetris baru yang digunakan secara luas di seluruh dunia hingga saat ini. Oke, tiba pada kesimpulan berarti untuk presentasi kali ini sudah selesai ya Mas ya. Betul. Udah Mas. Oke. Untuk Bapak Eko yang